Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Media Sosial Instagram terhadap keputusan pembelian produk smartphone iPhone di official store iBox Mall Grand Galaxy Park, Bekasi Selatan. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zidan dengan NIM 18142900079. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1, Universitas Persada Indonesia IAI, Jakarta 2023. Bab 1. Rumusan masalah. Terdiri dari 4. Yang pertama, apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk smartphone iPhone di iBox Mall Grand Galaxy Park, Bekasi Selatan? Dan yang kedua, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk smartphone iPhone di iBox Mall Grand Galaxy Park, Bekasi Selatan? Yang ketiga, apakah media sosial Instagram berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk smartphone iPhone di iBox Mall Grand Galaxy Park, Bekasi Selatan? Yang keempat, apakah citra merek, kualitas produk, dan media sosial Instagram berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian produk smartphone iPhone di iBox Mall Grand Galaxy Park, Bekasi Selatan? Selanjutnya bab 2. Terdapat kerangka pemikiran dibagi menjadi 4. Yang pertama, citra merek X1. Citra merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, kualitas produk. Kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, media sosial Instagram berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Dan yang terakhir, citra merek, kualitas produk, dan media sosial Instagram berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya bab 3. Metodologi penelitian. Metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode survei dan kuesioner. Selanjutnya operational variable. Ada variabel bebas yaitu independen, citra merek X1, kualitas produk X2, media sosial Instagram X3, dan yang terakhir variabel terikat atau dependen yaitu keputusan pembelian Y. Ada sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan atau field research, wawancara, dan kuesioner. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasinya ada 800 konsumen dan 88 sampel konsumen dengan menggunakan rumus Lovin. Yang terakhir, rancangan analisis data, yaitu menggunakan uji kuantitatif data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Selanjutnya ada bab 4, hasil penelitian. Uji kuantitatif data. Pertama, uji validitas. X1 citra merek sama dengan 10, X2 kualitas produk sama dengan 10, X3 media sosial Instagram sama dengan 10, Y keputusan pembelian sama dengan 10. Uji reliabilitas. X1 sama dengan 0,0607 lebih besar dari 0,60, artinya reliable. X2 sama dengan 0,661 lebih besar dari 0,60 yang artinya reliable. X3 sama dengan 0,704 lebih besar dari 0,60 yang artinya itu reliable. Y sama dengan 0,723 lebih besar dari 0,60 yang artinya itu reliable. Uji normalitas. X1 sama dengan 0,173 lebih besar dari 0,05 artinya normal. X2 sama dengan 0,078 lebih besar dari 0,05 yang artinya normal. X3 sama dengan 0,200 lebih besar dari 0,05 yang artinya normal. Y sama dengan 0,126 lebih besar dari 0,05 yang artinya itu normal. Uji multikolinearitas nilai toleransi. X1 sama dengan
0,985 lebih besar dari 0,10, X2 sama dengan 0,988 lebih besar dari 0,10, X3 sama dengan 0,996 lebih besar dari 0,10. Nilai VIF X1 sama dengan 1,015 kurang dari 10, X2 sama dengan 1,012 lebih kurang dari 10, X3 sama dengan 1,004 kurang dari 10. Uji heteroskedasisitas. Tidak terjadi heteroskedasisitas karena pola yang dihasilkan tidak berbentuk pola yang jelas dan titik-titik data yang menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. 4 tadi adalah uji asumsi klasik. Uji autokolerasi. DL sama dengan 1,5836, DU sama dengan 1,7243, DW sama dengan 1,732. Nilai DW lebih besar DU kurang dari DU 4 kurang DL. Tidak terdapat autokorelasi. Analisis regresi linear berganda. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. A sama dengan 43,284, X1 nya sama dengan 0,336, X2 nya 0,209, X3 nya 0,325. Analisis koefisien korelasi. X1 sama dengan 0,530 hubungan positif dan korelasi sedang terhadap Y. X2 sama dengan 0,469 hubungan positif dan korelasi sedang terhadap Y. X3 sama dengan 0,335 hubungan positif dan korelasi rendah terhadap Y. Pengujian hipotesis uji T. X1 sama dengan 2,373 lebih besar dari T-table 1,988. X2 sama dengan 3,570 lebih besar dari T-table 1,988. X3 sama dengan 3,348 lebih besar dari T-table 1,988. Uji F 31,362 lebih besar dari F-table 2,71. X1, X2, dan X3 berpengaruh secara bersama-sama terhadap Y. Koefisien korelasi berganda. Nilai R square 0,746 atau 74,6%, sedangkan 25,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, yang terakhir bab 5. Di sini terdapat dari kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu citra merek, kualitas produk, dan media sosial Instagram secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeliannya. Selanjutnya sarannya, yang pertama, Apple Inc. perlu meningkatkan dan menciptakan nilai lebih citra merek iPhone kepada konsumen agar meningkatkan loyalitas konsumen terhadap smartphone. Yang kedua, Apple Inc. tetap meningkatkan kualitas produk, dengan begitu konsumen akan merasa kebutuhannya dan keinginannya dapat terpuaskan dengan kualitas produk iPhone dengan menciptakan produk yang lebih berinovasi. Yang ketiga, Apple Inc. lebih meningkatkan dalam membuat konten smartphone di media sosial Instagram. Hal ini bertujuan agar produk iPhone lebih dikenal lagi oleh konsumen lainnya yang belum mengetahui produk iPhone. Dan keempat, yang terakhir, Apple Inc. meninjau kembali bentuk smartphone iPhone agar dapat bersaing dengan produk smartphone lainnya dan menerima saran konsumen untuk kemajuan perusahaan Apple Inc. itu sendiri ke depannya atau di masa depan. Sekian presentasi dari saya, skripsi proposal Muhammad Zidane dengan NIM 1814-2900079 tahun 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.